Teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat hangat belakangan ini, yaitu tentang PPDB. Seperti diketahui teman-teman, belakangan ini PPDB, penerimaan peserta didik baru, ditengarai banyak dengan kekeliruan, terutama saja yang dipermasalahkan adalah kecurangan. Pada video ini saya tidak akan mengcounter untuk mengatakan bahwasanya tidak terjadi kekeliruan, terutama kecurangan dalam PPDB. Justru dalam hal ini, dalam video ini saya ingin memberikan beberapa mungkin modus dalam pelanggaran PPDB. Teman-teman, sebagaimana diketahui, PPDB dengan sistem zonasi dilakukan tujuannya sangat mulia, yaitu adalah untuk memeratakan pendidikan. Sebagaimana diketahui, sebelum sistem zonasi diterapkan, terjadi kasta yang sangat lebar pendidikan kita. Ada sekolah favorit, ada sekolah non favorit, ada sekolah unggulan, ada sekolah non unggulan, ada sekolah luar biasa, dan ada juga sekolah abal-abal. Dampaknya pada saat itu, ketika terjadi gap ini, sekolah unggulan, sekolah favorit, dan semacamnya menjadi motif bisnis. Dikatakan demikian karena di Medan saja dulunya saya tahu sekitar 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, harga untuk sebuah kursi konon sampai pada 60 juta rupiah, masih anak SMA, untuk sekolah favorit. Nah, tujuan PPDB ini adalah supaya tidak ada lagi label itu, supaya sekolah kita semakin merata, karena dalam PISA memang menganjurkan perlunya kemerataan dalam pendidikan. Maka dibuatlah zonasi. Tetapi ternyata sistem zonasi ini pun teman-teman juga diakal-akali, juga dicurangi, juga diperalat, kira-kira begitu. Dari sini kita semakin mengetahui bahwasanya ternyata semakin canggih sistemnya. Pada saat yang sama, niat kita untuk mengelabui, niat kita untuk membuat sesuatu yang jahat juga semakin canggih. Artinya ketika kebaikan semakin canggih, kejahatan justru berkembang lebih canggih lagi. Nah, PPDB tahun ini memang mengandalkan zonasi, di mana syarat utamanya adalah kartu keluarga harus terbit 1 tahun terakhir, minimal 1 tahun terakhir, minimal itu. Masalahnya kakak saat ini, oke, kita mulai dari sini. Banyak orang yang mengatakan bahwasannya yang curang itu adalah panitia. Saya tidak akan mengatakan bahwasannya itu tidak benar. Saya justru mengatakan memang di lain pihak, di sisi lain, kita harus mengakui bahwasannya panitia memang ada yang curang. Dalam hal ini mungkin ada bermain mata, atau dalam hal ini mungkin mengetahui ada kekeliruan itu tetapi diterima. Itu adalah sebuah bukti dari kecurangan. Tetapi apakah murni yang curang adalah hanya panitia? Sejauh pengalaman saya, yang curang itu sebenarnya memang panitia. Tetapi kita lanjut lagi. Tadi ada orang yang memberhentikan, ada keperluan, tapi sejauh mana tadi? Tetapi kita ulangi lagi, tetapi tidak hanya panitia sebenarnya yang curang. Saya yakin itu, bahwasanya yang curang itu adalah juga masyarakat. Dan saya memahami mengapa terjadi kecurangan itu. Saya memahami betul itu. Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum lah misalnya adalah melakukan manipulasi terhadap kartu keluarga, dan itu hal yang mudah untuk dilakukan di zaman yang serba teknologi saat ini, apalagi didukung oleh kartu keluarga memang yang berlatar putih. Jadi dengan kartu keluarga kita sekarang yang berlatar putih, menjadi lebih sangat mudah untuk memanipulasi kartu keluarga, sangat mudah untuk memanipulasi. Maka ketika diberikan kepada kita kartu keluarga itu, kita lakukan verifikasi secara manual, kita telepon orangnya ketika kita meragukan dia membawa itu kartu keluarga yang berlatar putih itu, kita bertanya apakah itu benar, dia mengatakan benar. Dan saya pikir bukan tugas panitia untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak sampai kepada Disdukcapil. Saya pikir itu terlalu jauh, itu bukan fungsi dari panitia barangkali dalam benak saya, bukan
itu bukan tupoksi panitia, apalagi yang diterima bukan puluhan pendaftar, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan. Jadi ketika kita tanya misalkan, terus terang kami meragukanmu karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya rumahmu adalah di jalan ini, tetapi orang tersebut bisa berkelit, ya alamat domisili kami memang adalah di situ, tetapi alamat kartu keluarga kami adalah di sini. Itu bisa dimasuk akali karena memang alamat domisili dengan alamat KTP bisa jadi terjadi. Jadi kecurangan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh panitia, saya yakin juga panitia ada yang curang, tetapi yang paling dahsyat sebenarnya adalah adanya manipulasi oleh masyarakat dengan mengedit video, dengan mengedit kartu keluarga. Ada juga sebenarnya yang lebih bijaksana, orang mengatakan ini curang, tapi saya sebenarnya itu antisipatif dan bijaksana, yaitu migrasi kartu keluarga. Jadi katakan begini, tahun ini anak saya kelas 8, maka saya supaya dia masuk tahun depan di sekolah yang diinginkan, maka tahun ini saya langsung membuat mengeluarkan kartu keluarga, mengeluarkan dia dari kakak saya, memasukkan ke keluarga orang tertentu di daerah dekat sekolah itu. Makanya terjadilah migrasi kartu keluarga. Saya pikir ini bukan sebuah yang curang, tetapi adalah sebuah langkah bijaksana sebenarnya. Dalam hal inilah saya mengatakan saya memaklumi orang-orang untuk melakukan kecurangan itu demi supaya anaknya bisa diterima. Saya menerima itu sebagai sesuatu yang masuk akal, karena terutama di perkampungan, di perkampungan satu kecamatan biasanya satu SMA, biasanya ada sih 2, tapi tidak berapa itu, satu SMA. Kalau hanya satu SMA, maka dipastikan desa yang terjauh tidak akan pernah mendapatkan alokasi untuk zonasi. Dengan cara berpikir seperti itu, jika saya orang tuanya yang sudah dipastikan anak saya sudah pasti gagal untuk masuk melalui jalur zonasi, maka saya akan melakukan kecurangan apapun. Saya akan melakukan kecurangan itu demi anak saya bisa diterima. Karena barangkali atas nama kemiskinan saya tidak bisa menyekolahkannya di pusat kota. Karena kalau menyekolahkannya di pusat kota banyak yang mungkin terjadi. Saya harus membuat dia ngekos. Kalau tidak ngekos, dia harus pulang balik sehingga ongkos lebih banyak. Karena dia di swasta, maka saya harus membayar uang sekolah, saya harus membayar uang ini itu. Maka lebih baik saya melakukan sebuah kecurangan, kira-kira begitu. Jadi dalam cara berpikir tertentu saya memaklumi orang tua, terutama di perkampungan. Jadi saya hanya mengatakan memang terjadi kecurangan dalam PPDB tahun ini, tetapi kecurangan itu